Rasa bukan sekedar kata. Maka nikmati dan rasakan telur asin Ridho Jaya. Mempersembahkan pada acara ulang tahun Muhammad Ridho Cakya Hafiz yang usianya ke-15 tahun di tanggal 19 Agustus 2024. Diadakannya pendakian puncak Gunung Slamet yang tertinggi di Jawa Tengah. Dengan melalui jalur Permadi Guci Tegal, diikuti oleh 25 pendaki dari berbagai daerah. Technical meeting pendakian Gunung Slamet. Tas nyilih, celana nyilih, keri, pantesan yang orang payu pak. Jangan-jangan sempak ben ya nyilih. Iya makanya kita harus punya standar safety, apalagi yang namanya rental banyak. Nah itu salah satu teman kita yang akhirnya keberatan tidak ikut. Padahal pengen corner karena yang terkait menteri ada menu awalan. Jadi ya bukan berarti ini sebagai apa akhirnya menyurutkan larang kita, tapi tetap kita tadi kata suruh kita Mas Cakil sing penting niat semangat apa mana yakin. Tapi itu semua tetap dibawa kita harus safety diri yang kita hadapi tentang jalanan lingkungan di pegunungan. Itu satu. Naik guys. Selanjutnya peralatan kelompok juga kan tadi sudah disebutkan. Insya Allah sudah komplit peralatan. Persiapan pemberangkatan menuju basecamp Permadi Guci Tegal. Tersedia kaos dan perlengkapan pendakian serta logistik. Inti Komando siap menunggu kedatangan peserta yang akan mendaki Gunung Slamet. Di saat peserta sudah hadir semua, maka inti Komando menyiapkan peserta untuk berbaris dan di absen. Pak Balu mendapatkan tugas sebagai sweeper dari Ustadz Fajari. Sweeper adalah anggota tim pendakian yang berjalan di urutan paling belakang rombongan. Sweeper memiliki tugas yang sangat krusial, seperti mengawasi dan mengamankan anggota tim, memastikan tidak ada anggota tim yang tertinggal, memberikan informasi kepada leader jika ada anggota tim yang kenapa-napa, memastikan semua dalam keadaan baik, dari segi anggota tim, barang bawaan, dan lain-lain. Memastikan tidak ada barang yang terjatuh saat mendaki, sweeper dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam setiap pendakian. Awal pemberangkatan dari rumah Ridho yang berada persis di depannya toko Ridho Jaya, pusat oleh-oleh khas daerah yang berada Jalan Pantura Jakarta Semarang, Desa Kalugangsa, wilayah Brebes, Jawa Tengah.
pemberangkatan menuju basecamp Permadi Guci Tegal. Sebelum sampai tujuan, di tengah perjalanan tepatnya siang hari, para tim pendaki diistirahatkan di restoran Mamapi di Guci untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sambil berbincang-bincang dan merumpi gaya anak muda, serambi menunggu hidangan datang, mereka berfoto-foto ria untuk kenang-kenangan para pendaki. Setelah selesai makan, perjalanan dilanjutkan menuju basecamp Permadi Guci. Saat sampai di basecamp Permadi Guci, perwakilan dari tim melaporkan dan registrasi untuk para pendaki. Pemberangkatan pendakian dari basecamp Permadi Guci ke pintu rimba. Untuk mempersingkat waktu, para pendaki naik mobil open cab dari basecamp Permadi Guci menuju pintu rimba. Harus dengar suara ini, suara yang keluar dari. Dan untuk logistik serta alat pendakian dibawa mobil warna putih, tepatnya di belakang mobil open cab yang membawa para pendaki. Karena masih banyak pendaki yang jalan kaki, maka mobil berhenti untuk menjemputnya supaya tidak ketinggalan jauh nantinya. Kami tak mau dipermainkan, kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan. Pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Yuk gantian, manjat. Masalah akhlak Rong jam maning. Rong jam kon malah anu. urus saja moralmu, urus saja akhlak, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu. Bisa, Pasti ajar Pak. kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Katalan Dok, ngisor Dok, jagong Dok. Jagong Dok. Kita mau budun. Dengan jalanan yang menanjak dan penumpang sudah banyak, pada akhirnya mobil tidak kuat nanjak dan harus ada yang turun untuk mendorong mobilnya supaya bisa naik ke atas. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami. Mobil didorong oleh Rido dan kawan-kawan yang turun dari mobil, tapi pada akhirnya mereka jalan kaki karena tertinggal mobil yang masih menanjak. berikan Karena mobil tidak kuat menanjak, maka seluruh pendaki yang jalan kaki tidak bisa diangkut.
adil dan tegas. Takkan bulu pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Karena jalannya masih menanjak terus, maka semua pendaki yang jalan kaki tertinggal jauh sudah tidak terlihat di belakang mobil. Pas di jalan yang landai atau datar, mobil berhenti menunggu pendaki yang berjalan kaki, tertinggal jauh. Sebelum sampai ke pintu rimba, semua pendaki berkumpul dulu di area parkir di sebuah villa untuk mempersiapkan bekal dan barang bawaan yang akan dibawa mendaki. Ini penyambutan acara ulang tahun Mas Rido yang ke-15. Atas sip. Happy anniversary yang 15 Mas Rido. Sukses terus buat Rido Jaya. Yes. Oke. Just paling kok. Yes. Yes. Atas. Mantap. Ya. Mantap. Oh, gila keren. Apa gitu? Mantap. Bar. Ya. Mantap, mantap. Wih. Wedang uwo. Wedang uwo. Betul. Oke. Mas Sofi. Mas oke. Siap. Kempal. Oke. Ya, Mas Adil. Oke, Mas Adil. Semangat. Yes. Semangat nyamar semangat. Oke. Jalan anak. Apa ya? Setelah semua barang yang akan dibawa ke atas sudah disiapkan, acara selanjutnya persiapan untuk ulang tahun Mas Rido. Persiapan ulang tahun sudah disediakan. Acara selanjutnya seluruh pendaki untuk berbaris untuk diabsen, dari total 26 pendaki termasuk Mas Rido. Seluruh pendaki diarahkan untuk berbaris sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah disampaikan pelaksana. Ada 5 regu atau kelompok yang sudah dibagi. Orang tua Mas Rido sudah mempersiapkan diri untuk acara ulang tahun anaknya. Masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Dari leader dan sweeper saling berdiskusi untuk acara ulang tahun dan pendakian. Engkau berikan tak mampu ku membalas. Sweeper berikan arahan agar selalu safety atau disebut dengan mengutamakan keselamatan kepada seluruh pendaki. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas ibu. Perbekalan logistik dibagi setiap regu untuk perjalanan pendakian.
Seluruh pendaki sudah disiapkan karena acara ulang tahun akan segera dilaksanakan. Penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang engkau berikan, tak mampu ku. Acara ulang tahun dimulai dengan peniupan lilin di atas roti ulang tahun ke-15 atas nama Muhammad Ridho Cakya Hafiz, putra pertama dari Bapak Cakyana, dengan Ibu Eka Dewi Indriani. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh juga berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Amin. Ya tenang kondisi kita lagi video. Bapak Cakyana selaku ayah Mas Ridho memotong roti sebagai tanda kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Biar darah susunya mengalir di anaknya. Ibu Eka Dewi Indriani selaku ibu dari Mas Ridho memberikan suara mesra sebagai tanda kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan sebagai tanda kasih sayang Ibu Eka Dewi Indriani memberikan suapan kepada suaminya yaitu Bapak Cakyana. Wah, ternyata kejutan untuk pendaki. Di saat Bapak Cakyana disuapin oleh istrinya, langsung menyebarkan uang 50.000 dengan jumlah yang banyak, sehingga yang bagian memotret dan bagian pembuat video lupa dengan pekerjaannya, ikut berbaur dengan pendaki untuk mendapatkannya. Kegembiraan pendaki saat ada kejutan dari sang pelaksana atau ownernya. Setelah acara ulang tahun selesai, semua pendaki dan Mas Ridho, serta Pak Cakyana dan Ibu Eka, foto bersama untuk kenang-kenangan di hari ulang tahun Mas Ridho yang ke-15. Acara pendakian akan segera dimulai, maka seluruh peserta pendakian berbaris dan berdoa bersama agar diberi keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana. Semua pendaki berjabat tangan kepada Pak Cakyana sebagai tanda untuk menyukseskan acara pendakian di hari ulang tahun Mas Ridho. Jasamu 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan.
Terpantau dari tempat pemberangkatan, para pendaki menuju pintu rimba. Berjenuh, lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didampingi. Dengan cuaca yang sangat mendukung, para pendaki dapat mencapai puncak Gunung Slamet, tertinggi di Jawa Tengah. Usaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut denganmu. Pendakian dari Pintu Rimba menuju pos pertama, Blakbat. Pintu Rimba disebut dengan Permadi Jungle, adalah pintu awal pendakian untuk menuju puncak Gunung Slamet. Untuk menuju pos 1, para pendaki melalui padang rumput yang masih dilalui oleh masyarakat sekitar untuk mencari rumput buat pakan ternaknya. Di saat akan memasuki hutan pinus, pendaki melalui sungai kecil yang mengalir, sehingga bisa mengambil airnya untuk bekal minum di perjalanan. Setelah di pos 1 Blakbat, para pendaki bisa istirahat untuk makan dan mengambil air buat bekal minum menuju ke puncak. Di pos 1 juga bisa membeli minuman ataupun makanan, karena tersedianya warung. Di pos 1 ada juga ojek buat para pendaki yang mau turun dari pos 1 ke base camp Permadi Guci, dengan biaya 50.000. Di pos 1 para pendaki bisa berfoto-foto, bersantai, menikmati pemandangan di sekitar. Dengan jumlah 26 peserta pendaki berkumpul untuk menunggu briefing dari pelaksana. Di depan pintu pos pertama, yang bertuliskan selamat mendaki via Permadi Guci, Rido dan kawan-kawan mengambil momen penting yaitu berfoto bersama, untuk Tim pendaki lainnya juga turut serta berfoto-foto untuk kenang-kenangan di medsos. Di perjalanan menuju pos kedua, ada pendaki yang tutorial memberikan tutorial supaya bagaimana naiknya caranya cepat naik di gunung tak Bukit rongosan. supaya Caranya tidak mudah seperti capek. ini. Monggo Mas, silahkan praktekkan. Pengen jalan cepet biar cepet capek. Pandangan di depan. Tahan uang 50.000. Jalan. Oke, masuk. Tim sweeper di pertengahan pos 1 menuju di pos 2 dalam keadaan malam hari, istirahat untuk makan singkong dengan gula aren, buat menambah stamina. Kerek, Godin parahan nih. Setelah sampai di pos 2, tim sweeper istirahat untuk menghilangkan rasa lelah tepatnya pada jam 22:30 malam.
Apa? Itu bukan apa? Terpesona, aku terpesona. Sebelum tim sweeper sampai di pos kedua, dari tim leader lebih dulu sampai di tempat, dan juga istirahat menghilangkan rasa lelah, sambil tiduran untuk persiapan perjalanan selanjutnya menuju pos 3 dan ke pos 4. Karena waktu sudah larut malam, tim sweeper bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Ternyata sangat lelah sampai melarang maksudnya bisa kan. Di perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, pendaki beristirahat di perjalanan sambil menikmati dunia malam. Bapak Wing, ini silakan dari bagaimana? Indomie. Tim sweeper di pertengahan perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 mengistirahatkan sambil membakar api unggun karena ada pendaki kurang sehat yang diakibatkan kelelahan dan hawa dingin. Cara mengukurnya gimana itu, Pak? Waduh, itu yang di produksi siapa itu, Pak? Oh, gitu. Jadi kita membatiri ya, Pak ya? Di sini ada. Sambil istirahat mempersiapkan logistik diantaranya, kopi dan roti sama rokok sebagai teman kehangatan. Iya. Boleh, ini roti ditawar, boleh. Silakan. Loh. Lebih hemat, ditawar. Ih, bilangnya kapan guys? Free top, guys. Itu. Biar menggeram, guys. Sekitar jam 4 pagi, tim sweeper melanjutkan dari pos 2 langsung menuju pos keempat untuk memastikan pendaki dari tim leader aman dan kondusif. Baru ketemu mata air. Aduh. Di pos 4 kita terselamatkan, Mas Balung. Aduh, bagaimana? Itu perlu dengan semangat, guys. Perlu keyakinan dia. Ya, guys ya. Tetap semangat. Semangat. Puncak kita di depan mata. Oke. Amin. Di pos 4 Amreta, tim pendaki yang dibawa leader sedang beristirahat di dalam tenda masing-masing pendaki. Kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman. Di saat matahari sudah terbit, peserta menyiapkan peralatan untuk memasak buat sarapan pagi. Di pos 4 banyak tenda para pendaki yang bermalam sehingga sudah tidak ada tempat lagi untuk mendirikan tenda. Dikarenakan untuk mendirikan tenda di pos 5 Watu Irang tidak diperbolehkan. Setelah tim sweeper sampai di pos keempat, langsung memeriksa seluruh tiamnya dari jumlah peserta, kesehatan dan logistiknya. Demi memastikan keadaan Rido selaku pemilik acara, maka tim sweeper berfoto bersama Rido sebagai bukti bahwa Rido baik-baik saja. Saudara
Di pos 4, Rido dan teman-temannya berfoto bersama. kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara Karena jam 8 akan dilanjutkan mendaki ke pos 5 dan puncak, maka semua tim harus sarapan pagi dan mempersiapkan perlengkapannya. Sebelum pendakian dilanjutkan ke pos 5 dan puncak, seluruh pendaki dikumpulkan untuk di-briefing oleh sweeper terkait demi keselamatan bersama dan doa bersama yang disampaikan oleh leader. untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Jalur medan yang dilalui dari pos 4 ke pos 5 sangat menantang dan membuna adrenalin. Merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan Keindahan awan yang menampakkan diri saling berkejar-kejaran terlihat jelas dilihat dari jalur menuju pos 5 Watu Ireng. bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Dengan perjuangan melangkah melawan medan terjal, akhirnya Samapi di pos 5 Watu Ireng. Kita berada di puncak pos terakhir, pos 5, pos Watu Ireng. Ini adalah penampakan dari puncak Surono. Kurang lebih 1 jam lagi. Sekarang menunjukkan waktu pukul setengah 11 siang. Kita berada di pos ke-5, pos terakhir pendakian puncak Gunung Slamet, jalur Permudi Guci. Mudah-mudahan 1 jam lagi kita sampai di puncak Gunung Slamet. Ini pos ke-5, pos Watu Ireng. Allahu Akbar. Angin guys, angin keluar dari bukit di atas. Angin datang dengan tiba-tiba. Mudah-mudahan kita selamat, kita masih naik.
Ini pos terakhir, pos Watu Ireng. Dari pagi para pendaki itu nggak melihat tulisan ini karena kebalik jatuh, jadi nggak tahu di sini ada pos 5, pos terakhir puncak Gunung Slamet. Sungguh menakjubkan keindahan alam di balik Gunung Slamet, tepatnya di pos 5 Watu Ireng. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tubuh pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas Isa melangkah pulang. Alhamdulillah dari 26 pendaki yang bisa menggapai puncak Gunung Slamet, hanya 4 orang dengan tekad yang bulat dan semangat yang serta keyakinan yang teguh, tercapailah cita-cita yang diharapkan, yaitu berdiri di atas gunung tertinggi di Jawa Tengah. Dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Saatnya turun kembali ke pos 5 dan menuju ke pos 4. Cepat langkah Istirahat waktu sebentar. lagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku, tugas dari sekolah selesai setengah. Sang tugas si Budi diam di Dari pos luar 4, sweeper turun menuju ke pos 3 untuk memastikan keselamatan pendaki yang lebih dulu turun. dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Tim Anak penyapu. sekecil itu Semangat, tak Pak. sempat nikmati waktu. Oke. Dipaksa Siap, Pak. pecahkan karang, Siap. lemah jarimu Hati-hati di jalan, Pak. Oke guys, itulah berikut Anak sekecil itu Pak, tim penyapu. berkelahi dengan memang waktu selalu di belakang. demi satu Berarti impian dia yang kerap segera di ganggu depan. tidurmu. Itulah. Anak sekecil itu tak Guys, sempat nikmati kita waktu. turun dari Dipaksa pos 4, pecahkan pos 4, karang, lemah jarimu Kan. terkepal. Inilah master pendaki kita guys, sudah menempuh jarak jauh guys. Halo guys, yoi, halo guys, turun guys, hati guys, ya, masih bersama kita pendakian Gunung Slamet. Halo guys, bagaimana guys? Di Lawani kita sudah naik tinggi-tinggi, ternyata teman kita di bawah ada yang tidak kondusif. Siap. Kita kondisikan berarti kita ya. Kita ke bawah bersama. Semangat Pak. Selalu semangat. Oke Pak. Ya. Kita sebagai tim penyapu harus semangat Pak. Sampai bertemu lagi Pak. Nanti Pak. Kita tak madeg disit. Di Suasana kamar ini aku dilahirkan. ternyata kita sudah mencapai pos 3. Di perjalanan bertemu dengan pendaki dari kota Brebes, Jawa Tengah yang terkenal dengan oleh-oleh khas telur asinnya Ridho Jaya. Pusatnya oleh-oleh khas Brebes. Di rumah ini
aku Bukan gitu bang, saya tanya abang itu asalnya dari mana? Oh Brebes ya. Berai mesra Oh, lentik jari. oh, gigi makasih mas. Ya monggo mas, hati-hati ya mas ya. Ya selamat jalan mas. Saya mau naik ke atas dulu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Aku. Semua tim pendaki perjalanan turun menuju base camp. Kambing 9, motor 3, bapak Gua mobil di video. ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat guys. tanah moyangku Kalau langsung yakin. rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di pertengahan pos 2 seluruh pendaki berkumpul untuk diabsen ulang. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Pos 3. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Jare porter lagi guys, jare porter lagi ya jare. Wajah ibunya terdengar langkah hewan bernyanyi. Nah, kayak. Akhirnya lagi ya, karena sweeper kesapu ya kayak. Aman pak. Siap. Aman. Kita dirame kok. Dari kulit buaya. Selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri.
Di pertengahan pos 2 dilanjutkan turun menuju pos 1. Foto bersama menandakan bahwa seluruh pendaki selamat semua. Ketika pendaki sedang turun gunung, ternyata sudah ditunggu Bapak Cakyana selaku owner Ridho Jaya, sekaligus pelaksana acara kegiatan pendakian Gunung Selamet sebagai kado spesial anaknya yang ulang tahun ke-15, atas nama Muhammad Ridho Cakya Hafiz. Setelah pendaki sampai di lokasi, langsung diarahkan menuju ke villa untuk istirahat sambil rebahan dan mandi. Dalam dingin yang membeku, tubuh seakan terbungkus. Mereka di villa juga bisa sambil santai sambil ngopi dan merokok. Tidak lupa juga bercerita selama perjalanan pendakian yang mereka alami. Dengan beban di punggungku, semangat masih terjaga. Pak Balung menceritakan segala hal yang terjadi ketika pendakian yang telah dilaksanakan dengan sukses dan selamat. Tidak adanya kendala yang membahayakan. Betapa leganya hati ketika langkah telah sampai. Karena hari Senin banyak yang kerja, maka para pendaki segera dikumpulkan untuk briefing tentang keluh kesah mereka saat pendakian. Di antaranya logistik dan penanganannya, serta tingkat keselamatannya.
meski letih tubuh ini, dengan beban di punggungku. Setelah briefing selesai, seluruh pendaki untuk segera mempersiapkan bawaannya dikarenakan akan langsung pulang di Mabes Ridho Jaya. Perjalanan dari Guci menuju Mabes Ridho Jaya menggunakan Open-Cu. Betapa leganya hati ketika langkah telah sampai. Urungkan kedua tangan berputar. Di tengah perjalanan mampir ke Cempewongo untuk mengisi perut karena balas dendam. Selama 2 hari makannya mie instan di atas gunung. Video ya Pak. Video aman. Aman. Aman Pak. Aman Pak. Aman. Nikmat. Nikmat. Yasir. Alhamdulillah. Oh iya. Sinora doyan wedhus. Padahal kayak wedhus. Saat sampai di Mabes Ridho Jaya, semua peralatan yang dibawa mobil logistik langsung dibongkar. Dengan kerjasama tim, saling bergotong royong agar semua barang di mobil cepat diturunkan. Dan gelombang menghalau bosan, petualang bergerak tenang, melihat diri untuk pergi lagi. Apa ini lah kasuarane, amongnya lah kasuarane. Angel lu berkondot yakin. Yang membelai semua luka. Setelah barang semua dibongkar, para ondaki mengambil barangnya sendiri-sendiri dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Oh kan DPL. Ridho mengucapkan terima kasih kepada pertama, Balung, kedua, Syarif, ketiga, Fapur Rahman, keempat, Asap Gundul, kelima, Wing, keenam, Cadial, ketujuh, Omen, kedelapan, Pilo, kesembilan, Dul, kesepuluh, Adi Kolani, kesebelas, Moncos, kedua-belas, Riz Kuncung, ketiga-belas, Tommy, keempat-belas, Uji, kelima-belas, Frezi, ke-16, Abu Daud, ke-17, IC, ke-18, Andi, ke-19, Hafid, ke-20, Yasar, ke-21, Akbar, ke-22, Prima, ke-23, Bijak, ke-24, Seku, ke-25, Elai, ke-26, Hoerudin, ke-27, Ustadz Fajari. Rasa bukan sekedar kata, maka nikmati dan rasakan telur asin Ridho Jaya.
Hormat kami, Cakiana dan Eka Dewi Indriani.